Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber. Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu. Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman langsung dari Washington, D.C. Awalnya itu termotivasi karena dengan adanya perkembangan anak didik saya sendiri yang akhirnya 2 atlet saya itu menjadi pemain junior USA. Halo, apa kabar semuanya? Kita sekarang ketemu lagi di Kudos, kisah unik diaspora. Kali ini kita edisi spesial jarak jauh karena memang kita sekarang lagi stay home semuanya, stay at home untuk mencegah atau paling nggak memperlambat lah penyebaran virus corona. Irfan Ihsan di sini. Dan saya Dania Iman. Tentunya hari ini juga kita sudah ditemani oleh salah satu teman kita, warga Indonesia yang tinggal di Maryland, Amerika. Dia adalah Malik Basri. Halo Malik, apa kabar? Hai semua. Gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat juga ya, Van ya. Kita udah lama nih nggak ketemuan, tapi paling nggak kita bisa ketemuan virtual ya seperti sekarang ini ya. Iya, ini kebayang nggak sih sekarang tuh berterima kasih lah dengan teknologi gitu ya. Kita sekarang bisa ngobrol-ngobrol jarak jauh dari Maryland di Bethesda, Dania di Reston, Virginia, Malik di Silver Spring, negara bagian Maryland. Ya. Kebayang nggak kalau dulu zamannya masih pakai pager? Mending pager. Yang sebelumnya gimana? Lewat surat? Pakai surat. Nah, hari ini kita kan ada Malik Basri nih. Malik ini adalah warga Indonesia, pemilik Sasana Bulu Tangkis di Maryland. Nah, mungkin Malik bisa bercerita sedikit ya, Van ya, mengenai Sasana Bulu Tangkisnya ini. Ya, jadi saya telah membuka gedung badminton ini itu 2 tahun yang lalu ya. Tapi bukan dalam bentuk klub. Jadi saya bukanya itu dalam bentuk academy. Karena memang pada awalnya itu kita memang memprioritaskan dan memfokuskan kepada pembinaan. Ya, pembinaan atlet untuk generasi-generasi berikutnya di Amerika. Terus sudah berjalan 2 tahun dan syukur alhamdulillah semakin berkembang dan semakin membaik. Semoga lebih baik lagi ke depannya juga. Amin. Nah, Malik sendiri ini adalah seorang atlet ya, Van ya? Atlet loh, atlet bulu tangkis. Iya, tapi udah menetap di Amerika udah berapa lama, Malik? Sudah berjalan mau masuk 10 tahun di bulan Mei nanti. Oke, dimulai waktu itu jadi coach dulu di sini sampai akhirnya punya akademi sendiri ya. Betul. Jadi pertama kali saya datang ke sini tentunya penjajakan dulu ya. Tentunya saya ikut orang dulu. Saat itu saya ikut di klub yang namanya itu ECBC. Jadi itu adalah East Coast Badminton Club. Setelah berjalan 4 tahun kalau tidak salah, terus akhirnya ada klub baru yang dibentuk di Virginia, namanya itu NVBC, Northern Virginia Badminton Club. Terus setelah itu saya akhirnya membuka akademi sendiri dan yaitu kita namakan adalah Capital Badminton Academy. Udah berapa tahun? 3 ya? Sebetulnya akademi sendiri itu sudah berjalan 3 tahun. Cuman akhirnya kan kita kan memberanikan diri untuk membuka dedikasi gym badminton di Maryland ya untuk pertama kalinya. Belum ada nih yang membuka khusus dedikasi badminton club di Maryland dan kita adalah yang pertama kalinya karena kendalanya tuh cuma satu hal, karena dulu sebelumnya itu kita tuh memang menyewa-nyewa lapangan di sekolah-sekolah ya, dan tapi faktor kendalanya dengan penyewaan di sekolah itu adalah selalu bentrok dengan aktivitas sekolah. Dengan aktivitas-aktivitas sekolah yang ada, jadinya kita menjadikan terakhir ya intinya ya. Oleh karena itu jadinya kita tidak ada konsistensi dalam sesi kepelatihan itu sendiri. Dan karena tidak ada konsistensi itu dampaknya itu sangat besar sekali bukan hanya di dalam pembentukan tapi juga dari segi momentum seorang anak itu sendiri ya dan juga orang tua untuk datang ke latihan. Jadi itu tuh ada dua faktor yang sangat esensial sekali ya dalam pembinaan. Jadi akhirnya itu saya terpaksa harus ambil risk ya di mana itu memang harus benar-benar membuka gedung sendiri di Maryland. Ya akhirnya itu supaya dapat konsistensi itu sendiri seperti halnya gedung badminton yang ada di Virginia. Jadi saat itu kan kembali lagi saat saya menyewa lapangan di sekolah itu kan di Virginia kan sudah ada dedikasi lapangan badminton itu sendiri ya. Yeah. Dari 1 tahun itu sendiri pembinaan di Virginia tuh wah kayak 3 kali lipat.
kemajuannya tuh kelihatan sekali, dan Freeland itu kayak loh ini kok masih kayak nggak ada perbedaannya gitu. Iya. Karena inconsistency of the training itself ya. Jadi akhirnya memang tidak ada cara lain, dan kebetulan memang jalannya dipermudah juga sama Allah Ta'ala. Akhirnya dalam waktu 4 bulan akhirnya secara intens ya kita cari benar-benar warehouse yang ada, akhirnya kita dapat yang di Gettysburg begitu. Oke. Nah tadi kan Malik bilang ini beresiko nih ya Van ya, Iya. untuk membuka sasana bulu tangkis dengan program sendiri ya tanpa ikut orang. Sebenarnya kalau kita melihat di Amerika sendiri kan kita melihat olahraga yang populer itu basket, football. Nah ini bulu tangkis. Apa Betul. nih yang memberanikan Malik ya akhirnya membuka juga, maksudnya memperkenalkan lebih kali ya di Amerika bulu tangkis ini? Jadi pertama kali itu kita itu awalnya itu termotivasi karena dengan adanya perkembangan anak didik saya sendiri yang akhirnya dari sekian puluh ya saat itu ya anak buah, saya berhasil membina 2 atlet saya itu menjadi pemain junior USA. Wow. Jadi mereka sudah represent USA team untuk Pan Am, yaitu North dan South of America, dan juga World Juniors juga. Jadi dua-duanya ini sudah mengikuti 2 kejuaraan bergengsi untuk junior ya tentunya ya di Amerika ini, dan khususnya untuk tim Amerika. Terus karena itulah jadi meningkat ya interestnya di badminton community sekitar kami itu. Jadi akhirnya memang ini juga saya juga ngelihat kenapa tidak ya, walaupun memang belum ada yang berani melakukannya, tapi bagi saya ini adalah suatu kesempatan untuk bisa dicoba. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih tahu lagi apa kekurangannya, bisa apa enggaknya. Karena saat ini badminton itu seperti Dania bilang itu adalah di setiap negara itu pasti ada namanya culture sport, ya kan? Seperti di Indonesia, sportnya itu sudah pasti badminton. Ya, kalau di sini itu beda. Kalau di Amerika itu lebih kepada basketball, football, American football ya. Iya. Tenis, yaitu adalah major culture sports di Amerika. Dan kita itu di mana sekarang ini pertanyaannya adalah di mana nih badminton ini? Jadi bagi saya badminton itu masih dalam tahap introduction. Jadi kebanyakan orang itu masih belum mengenal, khususnya orang lokal Amerika sendiri itu masih belum mengenal apa itu badminton. Karena yang mereka tahu itu adalah is a backyard sports, permainan di taman seperti itu. Yeah. Nah, berarti tuh untuk memperkenalkannya itu awal-awalnya gimana caranya untuk benar-benar melakukannya, apakah kayak door to door atau sekarang gini dulu deh, pengen tahu sekarang ini udah berapa nih anggotanya? Anggotanya syukur kita sudah 250 atau mungkin lebih ya, sekitar itu ya. Nah, tapi pada intinya itu adalah untuk memperkenalkan itu tentunya itu juga banyak ya. Bukan hanya kami, tapi juga dari asosiasi-asosiasi badminton yang ada di sini juga menggerakkan melalui universitas, terus sekolah, terus ada apalagi social media kan, apalagi social media kan sangat open ya. Jadi mereka kayak ada seperti video yang mengatakan bahwa memang badminton itu adalah the fastest sport, badminton racket sports kayak gitu. Karena memang kecepatan rata-rata di tingkat profesional itu sekitar 180 miles per hour. Wow. Iya, itu Dia, jago kayak gitu. kan kita pernah nih ke tempatnya Malik. Iya. Main dong. Main. Kan? Nah tiba-tiba di bagian sebelah sana ada pelatih yang tok. Kalau kita gini, tok, ya, tok, ya. Belum lagi bentar-bentar, bumerang dong, foto dong. Ntar di lapangan sebelah, tuk. Buset, itu ngapain sih? Kirain itu ada yang main pingpong. Iya, itu main bulu tangkis. Dan ini bisa akhirnya selain perkenalkan seperti itu, ya sekarang sosial media itu sangat membantu ya. Betul. Terus juga dengan sekolah-sekolah dan lain-lain sampai akhirnya bisa anggotanya sendiri tuh yang tetap udah lebih dari 250-an ya. Betul. Kan ada anggotanya sekarang ini yang juga menjadi anggota tim junior dari Amerika. Wow, ini hebat banget. Dan ini kan berarti latihan itu kelas ini benar-benar dibuka setiap hari ya di arena olahraganya ini ya. Betul. Nah, Malik sendiri untuk ngebangun, tadi kan sempat cerita akhirnya ngebuka akademi sendiri, terus udah gitu ngebuka tempat latihannya sendiri. Nah,
untuk bisa bikin sarana sendiri itu kan dari gudang tadi ya. Betul. Berarti disebut juga dari gudang. Itu berapa lama waktu itu? Jadi saat kita saat menerima kunci nih dari pemilik gedung itu sendiri ya, itu memakan waktu selama kurang lebih 6 bulan. Pembangunannya itu awalnya itu kita kayak sekitar 3 minggu, 4 minggu itu cuma menunggu drawing dari arsitek. Karena tentunya sebelum kita bikin renovation atau itu tuh harus di sini tuh ada tata caranya tuh harus ada gambar atau semacam desain interior lah, intinya interior di dalam itu ya. Itu jadi itu harus ada drawing dari arsitek. Itu adalah first approval. Karena kalau tanpa approval dari arsitek itu tidak boleh ada konstruktor yang boleh masuk atau mulai pekerjaan kayak gitu. Jadi drawing itu sudah siap, nah itu masuk ke tahap berikutnya yaitu baru mulai pembongkaran ya, renovation ya, untuk sesuai dengan apa yang kita perlukan. Jadi itu sebetulnya konstruktornya itu sendiri itu cuma membutuh waktu 1 bulan karena untuk membangun gedung badminton sendiri kan tidak terlalu ribet ya. Yang penting itu kan lighting, itu yang paling major renovations ya, sama air conditions flow. Dan satu lagi itu adalah flooring. Flooring itu kan kita kan juga nggak terlalu ribet banget atau kayak ada furniture kayak gitu-gitu kan, kita nggak ada sama sekali sama furniture. Setelah 3 major ini doang itu cuma hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan 1 minggu. Itu komplit selesai semua kayak gitu. Nah dari setelah itu tuh kendala berikutnya tuh lebih ke permit dari county. Jadi county itu ke Indonesia itu apa ya namanya ya? Dari pemerintah setempat, pemerintah kota setempat lah ya, kabupaten. Mungkin seperti itulah, seperti kabupaten gitu ya. Jadi kita tuh untuk bisa mulai operasi atau operate atau open to public itu harus ada license dan approval dari pemerintah itu sendiri tingkat kabupaten itu. Yang namanya kita county ya, kita nyebutnya county kalau di sini. Iya. Itulah yang agak lama karena memang harus accurately sama dengan yang ada di gambar arsitek itu. Itu yang bikin lama dan ya banyaklah kendalanya ya setelah itu ya. Jadi alhamdulillah saat itu kita terima bulan Juli dan kita baru bisa buka untuk publik itu pertengahan bulan Februari. Itu ya. Jadi itunya sampai faktor safety segala. Karena mungkin kalau di Indonesia mau bikin lapangan lebih simple gitu ya. Yang penting udah sesuai standar ukurannya. Ya kan, netnya tingginya udah sama, ya udah aman gitu. Kalau di sini tuh benar-benar detail banget sampai ke safety temboknya juga ya harus sesuai yang tahan api gitu-gitu ya. Betul, itu betul sekali yang Mas Rifan bilang itu. Tuh sampai yang kenapa itu makan waktu lama itu karena tembok material itu harus ditanya apakah ini fireproof. Terus lantainya itu juga ditanya apakah ini fireproof, terus cara evacuate kalau misalkan ada kebakaran itu bagaimana, apakah sudah dipikirkan, terus berapa orang di dalam, itu semuanya itu sudah harus sesuai dengan safety requirement ya untuk di tingkat county atau kabupaten seperti itu. Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika? Atau tentang cerita yang Amerika banget? Tonton Amerikui di YouTube channel VOA Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa Simak Amerikui di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikui! Masih di Kudos, kisah unik diaspora podcast bersama saya Dania Iman dan Irfan Ihsan. Dan juga tamu kita kali ini Malik Basri, pemilik sasana bulu tangkis di negara bagian Maryland, Amerika. Nah tadi kan Malik udah bercerita nih seputar awal mula berdirinya sasana ini. Nah sekarang kita pengen tahu nih Lik, program latihannya itu seperti apa sih? Apakah dibagi khusus mungkin untuk yang pemula dan juga yang udah mahir atau gimana nih? Berarti kan ada yang nggak tahu sama sekali, bukan hanya nggak tahu mukulnya, bahkan nggak tahu sama sekali. Sementara juga ada yang udah jago gitu. Saya memang benar-benar ambisi saya itu memang dari awal itu adalah membuat sebuah academy. Jadi kalau sebuah academy yang saya paham itu tentunya harus terstruktur ya dari segi pembelajaran itu sendiri. Jadi makanya saya bikin modules, training modules. Jadi untuk dari beginner sampai untuk bisa main sendiri itu kita ada regular program namanya.
Jadi rekrut program itu tuh ada dari kelas 1 sampai kelas 10. Dan kita juga, karena saya juga orangnya tuh suka berbuat dengan goal oriented ya. Jadi kita tuh kasih waktu untuk semua elements. Jadi elements yang saya sebutkannya adalah orang tua, atlet, beserta pelatih, untuk kita juga ya, untuk gimana kita bisa membina ini secara efektif. Itu kita bikin evaluasi setiap 3 bulan. Apakah memang bisa dipromot apa tidak, apa memang harus stay. Kayak di sekolah, kalau memang nggak lulus ya kita harus stay back kayak gitu kan intinya. Iya. Kalau lulus, oke, naik kelas kayak gitu. Karena menurut saya 3 bulan itu tidak terlalu pendek dan tidak terlalu lama, just nice. Ya, regular kids to adapt the badminton skills itu sendiri itu menurut saya 3 bulan itu cukup. Dan saya juga ngelihat nih jangka panjangnya nih berapa lama. Ini juga orang tua kan banyak nanya, ini berapa lama nih saat saya bisa main badminton kayak gitu kan. Iya. Untuk singkatnya aja, dengan modul regular program saya ini itu butuh waktu 2,5 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 10 sampai dari main single. Dari mulai yang tak tok aduh sampai tak tok gitu ya. Itu 2,5 tahun ya. Ya, jadi justru yang kelas 1 tuh justru nggak bisa mukul sama sekali Mas Rifan. Terus kan itu kan kendala kita, karena kendala kita tuh lebih ke body coordination tuh satu. Pertama juga timing. Ya kan. Untuk bola kan melayang kan kita, jadi gimana tuh mendapatkan itu timing itu juga itu adalah suatu tantangan tersendiri bagi kita itu. Iya, kalau kita mungkin nggak 2,5 tahun tapi 2 tahun 1 bulan lah ya kalau kita ya. Paling pukul kan udah bisa kan paling nggak. Aduh, ini seru banget. Tapi ngomong-ngomong nih, Lek, ada berapa nih pelatihnya, dan untuk muridnya itu kebanyakan peminatnya dari negara apa? Apakah memang warga lokal Amerika atau juga dari berbagai negara? Untuk pelatih kita memang untuk saat ini kita ada 3 pelatih ya. Jadi ada 2 pelatih dari Indonesia dan 1 pelatih lagi itu memang dari Thailand, tapi dia itu sudah lama di sini. Jadi kita anggap dia sebagai orang lokal, tapi originally-nya dia dari Thailand. Untuk mengenai komunitas badminton di sini itu awal-awalnya saya datang itu cuma 2 komunitas saja, yaitu komunitas India sama komunitas Chinese. Tapi Chinese yang paling banyak, majority ya. Kalau saya lihat itu kayak 60% Chinese, India itu kayak 40%. Tapi sekarang udah 50-50. Nah, mulai itu 50-50 masih India sama Chinese apa 50-50 artinya dengan orang Amerikanya? Sebutkan India sama Chinese itu adalah sini. Jadi anak-anak yang benar lahir di sini tapi orang tuanya itu originally dari negara seperti itu. Keturunan. Ya betul. Jadi untuk orang lokalnya sendiri itu masih sangat minim. Cuma ya masih bisa dibilang di bawah 10 lah. Kayak gitu. Jadi masih minim sekali, tapi dengan ya itulah ya, mungkin dengan faktor-faktor culture sportsnya itu sendiri kan. Jadi karena memang beda culture itu kan juga suatu sangat sangat penting. Jadi kembali lagi Chinese sama India, tapi akhir-akhir ini nih dari tahun kemarin itu saya ngeliat Korea ini baru mulai building up gitu kayak gitu. Tapi masih nggak begitu banyak, tapi setidaknya sudah kok saya ngeliat lebih banyak lagi yang minat kayak gitu. Indonesia sendiri banyak yang ikutan? Indonesia untuk saat ini sih masih belum. Iya, masih belum. Dengan melihat menarik napas aja berarti udah ya udah nanti kita makanya latihan yang rajin dan. Iya nih. Nah, ini ngomong-ngomong latihan nih, Van. Kita kan semua lagi work from home ya. Oh iya, benar. Beberapa waktu lalu juga kita mendengar Gubernur Maryland ini bilang katanya bisnis-bisnis nih sebaiknya ditutup dulu nih terkait dengan corona untuk usaha pembatasan sosial. Nah, Malik sendiri bagaimana nih? Apakah terdampak atau gimana nih ceritanya? Wah, kita tentunya terdampak sekali ya. Jadi dari tanggal 14 atau 13 Maret itu sudah Governor Larry Hogan itu sudah menyatakan bahwa semua non-essential termasuk gym, gym or sports facilities itu harus ditutup. Jadi
kita itu justru yang selain sekolah kita juga yang pertama kali bisnis yang harus ditutup. Tutup. Oke. Jadi memang dari awal kita tuh sudah terkena dampaknya. Memang dari saat itu juga sampai sekarang pun kita masih harus tutup gym kami di sini. Gitu. Nah, terus gimana dengan kelas-kelasnya dong jadinya? Nah, dengan kelas-kelas ya karena kita tidak ada latihan kan, terus akhirnya tentunya kita saat itu juga tuh kita harus dipaksa untuk langsung beradaptasi ini bagaimana kita bisa memaintain ya kan, karena dalam sports itu kan kita nggak latihan 1 hari atau 2 hari aja, itu bisa turunnya itu besar sekali. Iya. Nah, itu yang terjadi sama saya tuh. Nah, aneh. Aduh, gimana ya? Jadi gimana tuh ngatasinnya, Malik? Nah, jadi akhirnya mau nggak mau dong kita harus langsung beradaptasi dengan virtual ya kan, ya tentunya semuanya juga langsung beradaptasi dengan hal yang sama. Jadi akhirnya tapi saat itu memang strategi kita awalnya itu langsung kita harus yang saya pikirkan saat itu tuh harus kepada yang elite training ya kan, elite athlete sama yang advance. Dan nanti yang sudah lama ini sayang banget nih kalau sampai hilang kayak gitu ya kan. Iya. Perjuangannya juga cukup banyak juga ya selama untuk menuju ke sana juga. Jadi akhirnya itu yang saya fokuskan dulu. Jadi akhirnya tentunya dengan segala technical matter yang kita harus get it done, kita lakukan hal itu dan kita observasi selama 1 minggu. Tapi at the same time kita juga mengevaluasi bagaimana kita bisa mengakomodir untuk kelas-kelas yang lainnya seperti gitu. Jadi kan itu bisa merata nih begitu. Latihannya seperti apa jadinya? Apakah pakai video, mereka mukul-mukul ke tembok atau gimana, dilihat sama Malik atau pelatih yang lainnya atau gimana nih sistemnya kalau secara virtual? Virtual kan tentunya pakai video ya. Untuk saat ini kita pakai Zoom aplikasi yang tentunya sudah banyak sekali orang yang memakai aplikasi tersebut. Iya. Nah, jadi untuk tingkatan elite sama advance itu kita tidak bisa melakukan pakai racket. Karena mereka kan juga nggak bisa ya, karena keterbatasan ruangan yang ada di rumah juga tidak bisa memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang mereka harus lakukan. Jadi akhirnya yang kita bisa lakukan saat ini itu adalah lebih fokus kepada muscle strengthening, yaitu kekuatan otot-otot itu ya masih harus kita jaga atau memang harus diperkuat ya. Untuk juniors itu memang bukan maintain lagi tapi setidaknya harus tetap diperkuat gitu ya. Yang kedua itu adalah stamina. Oke. 2 elemen ini aja yang hanya kita bisa lakukan. Jadi dengan hal itu setidaknya tidak hilang sepenuhnya ya, tapi setidaknya ada yang masih bisa kita tingkatkan. Iya, jadi sekarang ini mungkin tujuannya untuk memaintain gitu ya. Betul. Daya tahan tubuh, lalu juga kekuatan lengan begitu ya, supaya nggak lemes atau lupa gitu kali ya. Iya. Nah, sementara ini sekarang sih karena kita juga nggak ada yang tahu ya dibilang kapan akan buka lagi, karena ya belum ketahuan akan kapan semua kembali ke normal ya. Jadi di virtual itu aja yang dimatengin, terus berharap semua bisa kembali normal lagi, gym bisa dibuka lagi dan semua bisa kembali normal. Tapi pengen tahu juga nih, Malik, bisa disebutin nggak prestasi-prestasi yang pernah dihasilkan dari mungkin murid atau mungkin dari pelatih atau pokoknya mewakili Akademi Bulu Tangkis yang dikelola sama Malik ini yang sudah dicapai? Ya, selain kita telah meraih untuk menghasilkan atlet-atlet nasional untuk Amerika ya, pelatih-pelatih kita ini juga mantan-mantan pemain nasional di Indonesia juga, dan mereka juga ikut beberapa pertandingan lokal juga di sini, terutama yang kayak di Boston Open atau USA Open kayak gitu. Jadi mereka sempat juara juga di situ. Dan kita juga ada tim Northeast Badminton Team Competition, dan kita juga menjuarai hal itu. Tapi yang bagusnya adalah yang kita perlu tingkatkan itu adalah ini, kita lagi mau mengadakan Ambassador Cup. Wow. Cup itu adalah yang kita tujukan itu adalah untuk bisa masuk ke dalam arena kedutaan itu sendiri ya. Karena kan banyak kan kedutaan Asia sini kan juga sudah pasti tahu badminton itu apa, seperti kayak China, India, Indonesia, Malaysia, itu juga banyak sekali kayak gitu. Jadi itu yang memang ingin kita kerjakan, dan insya Allah semuanya lancar nanti ke depan kayak gitu. Amin. Oke. Nah, tips dong sebagai pembina sebuah akademi untuk
teman-teman sekarang gimana caranya untuk bisa melatih, mempertajam kemampuan bulu tangkis itu apa, harus bagaimana? Apalagi dengan mungkin sekarang kondisi lagi di rumah aja gitu loh. Apa nih yang bisa dilakukan nih? Sebetulnya dari segala tentunya ada dampak-dampak negatif, tapi juga jangan lupa kita dalam era pandemik ini tuh masih ada banyak lagi sisi positifnya ya. Ini adalah saatnya kita bisa menambahkan wawasan kita. Seperti online courses, itu kan banyak sekali itu. Tapi yang bisa saya katakan adalah kita sebagai pelatih ya, walaupun punya gudang prestasi yang banyak pun kita harus tetap belajar. Karena evolusi permainan itu tetap berubah. Jadi makanya tuh kita harus keep updated seperti teknologi. Kalau kita lihat teknologi ini kan nggak pernah habisnya. Seperti itulah wawasan ilmu di setiap bidang ya, terutama di olahraga juga itu pasti ada evolusi-evolusi baru yang harus kita ketahui dan tentunya harus kita juga pelajari juga untuk mengadaptasi bagaimana kita bisa memajukan tingkat badminton di komunitas kita itu sendiri untuk kedepannya, seperti itu. Nah tadi kan tipsnya sangat menyemangati tentunya ya Van ya. Tapi apa nih? Mungkin ada yang bisa dibagi pernah mengalami atau dihadapi tantangan terberat gitu dalam menekuni dunia bulu tangkis ini. Tentunya kan Malik kan juga udah lama banget menekuninya. Iya. Tapi yang saya pelajari itu adalah sebagai pemain itu kita punya tantangan tersendiri. Tapi sebagai pelatih kita juga punya tantangan tersendiri. Jadi ini adalah dua dunia yang berbeda. Kalau singkat kata itu adalah kalau misalkan kita di pemain itu kan lebih ke self reminder aja kayak gitu, self conscious, self discipline. Apa yang kita lakukan ya itulah yang menghasilkan dengan segala usaha yang kita lakukan itu untuk kita sendiri. Tapi kalau untuk di dunia kepelatihan itu is a different world bagi saya, karena kita bukan lagi memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus bisa mengadaptasi dengan pemain kita. Pemain kita tuh kan banyak ragamnya ya. Tentu karakternya kan juga berbeda. Interestnya juga berbeda. Tingkat disiplinnya juga berbeda kayak gitu-gitu. Jadi itu memang harus kita jeli dan juga harus kita sensitif bagaimana kita bisa mengadaptasi supaya mereka tuh bisa melakukan apa yang kita harapkan, seperti itu. Nah, jadi itu adalah suatu tantangan yang kayak 180 derajat banget. Tentunya ya. Aduh, seru banget ya. Iya, kalau gitu nih terima kasih Malik udah bersedia kita ajak ngobrol sekarang ini. Dan mudah-mudahan sih semua bisa segera kembali normal ya. Amin. Bisa latihan lagi. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Bye.